Kalau ada anggota yang diserang, ya kan dari anggota BOP, maka anggota yang lain juga akan terlibat dalam itu. Seluruh orang Indonesia wajib mengutuk serangan Amerika ke Iran, serangan Israel ke Iran. Karena ideologi kita mengatakan itu. Kalau ada orang Indonesia yang kemudian mendukung ini, jelas-jelas mereka keluar dari ideologi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Diagnosa Logika Dialog. Saat ini kita sedang beruntung karena ada dua tamu istimewa, dua teman saya yang mereka kebetulan punya waktu di sela-sela kesibukannya untuk berbincang tentang apa yang sedang hangat saat ini, baik domestik maupun internasional. Nah, domestik ini berbicara tentang kedaulatan, keprihatinan kita terhadap situasi keadaan yang sedang berjalan di negeri kita. Saya perkenalkan, tentu Anda semua sudah tahu, di sini ada Mas Guntur Romli, seorang aktivis, intelektual NU dan politisi juga. Nah, silakan disapa, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Di samping saya juga ada Mas Eko Kuntadi, seorang influencer, YouTuber yang punya pengaruh resonansi sangat besar saat ia harus berbicara di media sosial, dan dia juga seorang pebisnis diam-diam ternyata. Jadi mereka akan meramaikan diskusi ini, saya hanya menjadi penghubung. Silakan disapa, Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Guntur dan Mas Eko, mungkin ada kata pembuka. Saya sendiri kesulitan untuk berbicara tentang situasi Indonesia saat ini. Banyak kalau kita lihat di media sosial, orang prihatin, kritik ini, kritik itu mulai dari yang kritik yang elegan sampai kritik yang pasaran begitulah ibaratnya, tentang kedaulatan. Banyak orang berbicara tentang ini kita mau kemana, mana amanat undang-undang dasar dan lain sebagainya, berkaitan dengan beberapa kebijakan, dengan keputusan-keputusan, ada ambigu, ada menolak, ada menerima, ada yang mempertanyakan, sampai dari tingkat pejabat intelektual sampai yang paling bawah. Kira-kira dalam konteks Indonesia berbicara tentang kedaulatan dan ada relasinya dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, terutama di Timur Tengah ketika Amerika dan Israel melakukan agresi terhadap Iran. Ya. Itu bagaimana menurut Anda bisa menjelaskannya kepada kita ini semua? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya berusaha untuk mendekatkan apa yang terjadi di Timur Tengah dengan pengalaman kita sendiri. Kita mencoba membayangkan, gak usah ngomong dulu soal agresi Israel dan Amerika terhadap Iran. Kita bayangkan rumah kita. Rumah kita tiba-tiba ada yang nyerang. Ada yang lempar batu, ada yang lempar sampai granat dan sebagainya. Apa sikap kita? Itu aja dulu. Nggak usah terlalu jauh ya. Geopolitik atau apa. Oke, nanti kita akan bicara ke sana. Sederhana aja, pengalaman sehari-hari aja. Apakah kita akan diam? Apakah perbuatan orang yang menyerang rumah kita bisa dibenarkan? Kalau ini dibiarkan, ya, kehidupan rumah dengan tetangga pasti akan habis. Kalau kita membiarkan ada rumah, bukan rumah kita atau rumah orang lain, dia diserang, kemudian kita biarkan, suatu saat kejadian itu akan menimpa kepada kita. Dan kalau itu terjadi, maka namanya tidak ada yang namanya kedamaian. Karena apa? Karena orang merasa bisa merusak rumah orang lain, menyerang rumah orang lain, membakar rumah lain. Tidak ada yang namanya kedamaian, tidak ada yang namanya kehidupan, yang ada hanyalah konflik dan peperangan. Dalam konteks yang sederhana itu aja dulu kita. Sebelum kita bicara soal geopolitik dan... Kalau yang mengganggu itu punya dominasi terhadap tetangga-tetangga lain, sehingga akhirnya dia yang memaksakan mau berdamai, mengikuti aturan kita atau tidak, itu gimana, Mas? Kan itu contoh tadi itu ketika hanya mungkin 1-2 orang yang melempar. Ketika yang melempar itu atau yang mengganggu itu adalah pihak yang memang memiliki dominasi bahkan terhadap tetangganya. Ini yang siapapun yang melakukan hal itu, karena kalau itu terjadi, maka yang muncul bukan lagi akal sehat, bukan lagi kewarasan, tapi logika kekuatan, logika kebiadaban, logika yang semuanya bisa menghancurkan segalanya. Ya. Dan ini harus kita tolak bersama-sama. Dalam konteks bertetangga aja dulu kita. Dalam kehidupan yang
rukun rumah tangga, dengan sekitar kita. Kalau hal ini dibiarkan dengan apapun lah, dia mau ngaku ketua RT, kepala desa, lurah atau camat, kalau dia merasa punya kewenangan untuk menghancurkan orang lain, maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran kampung itu, desa itu, kecamatan itu, kota itu, bahkan di negara. Nah sekarang kita mau bicara pada spektrum yang lebih besar, negara. Negara ketika dia merasa punya kewenangan di atas hukum, di atas nalar kemanusiaan, untuk melakukan agresi, melakukan penyerangan, melakukan pengeboman. Di saat misalnya kalau kita bicara dalam konteks Iran saat ini, ada meja perundingan, sedang berunding. Makanya saya mohon maaf tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menlu kita, Sugiono, bahwa konflik itu sekarang katanya karena kegagalan perundingan. Itu keliru menurut saya. Kalau kita mencermati tweetnya Menlu Oman, Oman adalah mediator perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat. Badar Al-Busaidi di X-nya itu, setiap hari dia mengupdate apa yang terjadi dalam perundingan. Tanggal 27 dia mencuit bahwa terjadi kemajuan yang signifikan dalam perundingan. Jadi ini orang lagi berunding ya. Tiba-tiba nggak ada apa, tanggal 28 dilakukan penyerangan. Berarti bukan karena karena meja perundingan dan sebagainya. Ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Kalau Anda bilang kenapa? Karena Iran katanya mau punya nuklir lah. Yang punya nuklir kan Israel. Bukan Iran. Ini orang katanya mau dituduh mau punya nuklir udah diserang loh. Israel yang jelas punya nuklir, hulu nuklir ada 90 kok dibiarkan sama sekali. Jadi ini kita melihat bahwa penyerangan, agresi Israel, Amerika terhadap Iran tidak bisa dibenarkan dengan nalar sedikit pun. Nggak usah ngomong hukum internasional, kita bicara soal. Dan itu bukan karena nuklir, bukan karena balistik, bukan karena perundingan, bukan karena apa. Mungkin karena Iran, Mas, mungkin karena Iran mempertahankan kedaulatan sehingga dia harus membayar semua. Banyak orang negara-negara mungkin lebih memilih kebergantungan daripada harus mempertahankan kedaulatan, tapi yang terjadi adalah kehancuran. Bagaimana Mas untuk merespon apa yang karena kan selama ini tadi seperti Ustadz bilang, kalau ada negara yang merasa punya power sehingga mendominasi, kenapa mereka merasa punya power? Kenapa mereka bisa mendominasi? Karena negara-negara yang lain diam. Sehingga kemudian mereka berkumpul kekuatan yang luar biasa, mereka melakukan apapun di Venezuela, bebas, sekarang mau ke Kuba lagi, mau kemana gitu. Karena negara lain diam. Justru dengan perlawanan yang dilakukan oleh Iran ini, menurut saya, negara-negara atau bangsa-bangsa di seluruh dunia itu harus berterima kasih. Karena nggak ada lagi preman yang tadi tuh ngelemparin rumah tapi orang. mahal harganya. Harganya kedaulatan pasti mahal. Nah, apakah itu yang perlu dipertahankan? Kita juga yang punya semangat kita kalau kita merujuk kepada era Soekarno, bagaimana Bung Karno itu bisa dengan internasionalismenya menggabungkan negara-negara untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme semuanya. Sementara kita ini sekarang berapa jauh jarak ideologis kita dengan cita-cita Soekarno sebagai sebetulnya kalau kita lihat bahkan di Undang-Undang Dasar 45 saja jelas ya. Penjajahan terhadap bangsa itu apa namanya? Segala penjajahan itu adalah kemerdekaan itu hak semua bangsa dan penjajahan itu tidak harus dihapuskan, tidak bersesuaian dengan keadilan, tidak bersesuaian dengan peri kemanusiaan. Itu ideologi kita. Jadi mestinya seluruh orang Indonesia wajib mengutuk serangan Amerika ke Iran, serangan Israel ke Iran. Karena ideologi kita mengatakan itu. Kalau ada orang Indonesia yang kemudian mendukung ini, jelas-jelas mereka keluar dari ideologi bangsa kita. Mungkin karena ada fakta yang artinya ekonomi, ini mungkin ada ketidaksiapan sehingga itu yang harus dikorbankan, Mas. Atau mestinya apakah Amerika, Israel itu melakukan itu karena memang diam tadi itu, dan diam ini karena memilih untuk walaupun tidak punya independensi, tapi kan tidak hancur. Menurut Anda, apakah memang kita harus memilih berhadap-hadapan, ataukah kita hidup dengan apa adanya ini tapi kita tidak hancur? Ya kalau kita perhatikan ya memang pada akhirnya banyak negara-negara yang berpikir sangat pragmatis tadi. Diam, kemudian karena secara ekonomi
penguasaan dolar, petrodolar dan lain-lain mereka kuasai, akhirnya kita memilih secara pragmatis. Tetapi pilihan pragmatis ini juga belum tentu menguntungkan kita, karena ya beberapa banyak kasus negara-negara yang sangat bergantung itu pada akhirnya juga dirugikan secara ekonomi kan. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang kemudian merasa di atas power, seperti ngomongan Trump, saya nggak peduli sama hukum internasional, ukurannya cuma moralitas dia pribadi. Ini kan mengacaukan banget kondisi dunia. Sehingga ketika negara-negara lain diam, ini membuat mereka makin merasa arogan, merasa besar. Nah, dalam konteks sekarang, perlawanan Iran ini, negara ini 40 tahun di embargo. Negara ini kemudian tidak mendapatkan support apa-apa dari seluruh dunia, tapi melawan dengan keras, justru membangkitkan kepercayaan negara-negara lain. Kalau kita punya kemandirian, ternyata bisa loh. Kalau kita punya harga diri, ternyata bisa loh untuk kembali lagi ke meja rasional. Semua hubungan antar bangsa ini kembali ke meja rasional, ditata ulang, nggak ada lagi preman di dunia ini gitu loh. Sehingga kita semua bisa berdagang dengan baik, kita semua bisa berhubungan dengan negara-negara lain dengan baik. Itu yang kemudian menurut saya kita sebagai bangsa yang bukan bagian dari negara superpower itu harus berterima kasih. Karena dibuktikan bahwa orang yang beranggapan dirinya tidak terkalahkan, toh bisa di-challenge gitu loh. Bisa dilawan. Padahal mereka bersekutu ya. Mereka bersekutu, mereka berombongan beramai-ramai. Bisa dilawan, bisa kemudian mereka nggak bisa semena-mena terhadap semua negara. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi, katakanlah bagi negara-negara lain. Oh bisa. Sepanjang kita mau, sepanjang kita punya integritas, sepanjang kita punya punya kedaulatan yang total. Ya itu gitu. masalahnya, Mas Guntur juga belum kita tahu. Apakah Trump ini mengira rezim-rezim ini, negara-negara di dunia itu merepresentasi rakyatnya atau tidak sih sebetulnya? Jadi ketika rezim pemimpinnya mendukung, punya sikap yang misalnya tidak mendukung Trump misalnya, apakah itu merepresentasi rakyatnya, Mas? Enggak, tentu saja tidak. Karena hari ini ada video yang lagi viral. Itu seorang veteran dari Marinir Angkatan Laut, namanya Brian McGinnis. Dia yang memprotes penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran, yang menurut dia itu hanya menguntungkan Israel dan tidak ada manfaatnya bagi orang Amerika. Ya bahkan ya kalau kita lihat di media sosial, ada misalnya foto-foto pelesirannya Netanyahu dengan anaknya, sementara di bawahnya tentara Amerika lagi mengirimkan peti mayat anak-anak mereka, dikontraskan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kepentingan dari rakyat Amerika terhadap penyerangan terhadap Iran, kecuali kepentingannya adalah sepihak dari Trump. Ya. Tadi makanya kita kan melihat beberapa teori, dikatakan bahwa karena ini masalah nuklir gitu kan, tuduhan terhadap Iran, meskipun ada fatwa dari Said Ali Khamenei itu bahwa haram menjadikan senjata pembunuhan massal, itu kan jelas itu senjata massal. Kemudian kalau ini nuklir sudah ada perundingan, ada progres signifikan dan itu terjadi pada waktu itu, kenapa masih tetap menyerang? Bahkan ditarik oleh Trump kan betul. Pada periode pertamanya kan. Betul, kalau memang nuklir kenapa Israel tidak pernah dipersoalkan kan itu. Kemudian misalnya ternyata ini kan persoalan perebutan terhadap sumber daya. Venezuela, Trump ngaku sendiri ini untuk minyak. Iran kaya minyak, ya kan? Bicara misalnya ke sekarang masalah Selat Hormuz, ya kan? Dulu kan Amerika sangat kuat di situ sebelum revolusi Islam tahun 79, dia menjaga selat itu. Nah, kan banyak sekali kita untuk soal motif-motif masalah perebutan sumber daya, masalah ekonomi. Kemudian jangan lupa ada kasus ya, Epstein File. Itu yang sekarang menghajar Trump. Pengalihan. Dan ini persoalan pengalihan. Dan jangan lupa di Israel, Netanyahu kan ada kasus korupsi. Dia sedang misalnya untuk minta mencari pengampunan di internal negaranya. Jadi antara dua orang ini yang sama-sama katakanlah bermasalah di internal, kemudian membutuhkan pengalihan isu, Trump lagi dihajar di politiknya, kemudian Netanyahu juga demo luar biasa. Kemungkinan di-impeach ya? Mereka pingin ada semacam heroisme semu dengan mempiaskan kemarahan, mencari simpati dengan menyerang
yang mereka sebut sebagai musuh bersama. Inilah yang terjadi, dan ya kita juga ingin menyampaikan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai ini persoalan misalnya dilihat dari secara agama, Yahudi versus Islam, atau masalah ini di internal, masalah madhab antara Syiah dengan Sunni. Aduh, jangan picik lah. Kita sudah bisa melihat bahwa motif-motif di situ jelas lebih persoalan ekonomi, persoalan politik, ada persoalan pengalihan isu, dan ini kita juga harus sampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting menurut saya, kita harus tetap jaga yang namanya kewarasan. Makanya saya tadi mulai dengan logika yang sederhana. Ketika rumahmu itu diserang, rumah saudaramu, rumah tetanggamu diserang, ya Tuhan, apa kamu akan diam? Atau apakah bisa dibenarkan? Dan kita mulai, kalau orang kelahi itu yang mukul duluan itu siapa? Iya, Kan itu kan, yang mukul duluan itu siapa? Iya, Kan gitu. agresi, ya. Ya kan itu berarti dia yang mulai. Ya, soal misalnya di situ ada masalah kan semua bisa dibicarakan, bisa dirundingkan. Makanya Iran sendiri dia mau ada meja perundingan, ada tahap-tahapnya dari Oman, kemudian dia mau ke Jenewa, kemudian mau ke yang Wina, itu kan udah jelas tahap. Pulang 12 hari juga Itu begitu dia. Iya sama, Perundingan perundingan dihajar, ya kan? Mas, saya tadi ingin tanya representasi pemerintah-pemerintah yang notabene diam atau justru diam-diam mendukung pemerintah Trump ini, itu merepresentasi masyarakatnya, rakyatnya atau tidak sih sebetulnya? Karena Trump kayaknya gampang. Kalau pemimpin-pemimpinnya sudah mendukung, berarti rakyatnya pasti mendukung. Dan pemimpinnya juga akhirnya menganggap kalau ormas-ormas yang dikumpulkan, berarti rakyatnya juga sudah dikendalikan. Ada penyederhanaan atau tidak sih sebetulnya? Menurut saya penyederhanaan, Mas. Karena kita ngelihat bahwa udah bukan zamannya lagi ketika katakanlah presidennya atau ketua ormasnya itu artinya mewakili suara di bawahnya. Pasti tidak. Dan pasti itu menurut saya ketika mereka berkumpul para elit itu pasti mereka membawa kepentingan masing-masing. Misalnya contoh nih ya, pada saat ketika Indonesia bergabung melalui Prabowo bergabung dengan Board of Peace. Mereka selalu bilang ada 5-6 negara muslim yang juga ikut bergabung dengan BOP. Saya bilang, alasannya apa Indonesia? Kalau Saudi jelas ada pangkalan militer Amerika di situ. Ya kan? Kemudian bagaimana bantuan senjata terhadap Saudi? Uni Emirat nggak usah tanya, ya kan? Qatar, pangkalan terbesar Amerika Serikat di Qatar, Bahrain nggak usah tanya, ya. Termasuk Mesir, ya, Pakistan, Turki, Jordan itu semuanya orang tergantung kepada Amerika, baik yang namanya pangkalan militer, bantuan militer khususnya kepada Pakistan. Artinya negara-negara itu sangat tergantung dengan Amerika. Pertanyaannya, kenapa Indonesia ikut? Apakah ada pangkalan militer Amerika di Indonesia? Apakah kita mendapatkan bantuan militer dari Amerika? Apakah ada dana dari Amerika yang masuk ke negara kita? Lah kenapa kok tiba-tiba kita masuk BOP yang di situ jelas bahwa kepentingannya untuk Trump? Nah kita harus jelaskan kan. Ada perjanjian-perjanjian. Iya. Itu kan tidak hanya murni hanya keanggotaan, tapi ada turunan-turunannya. Kalau ada anggota yang diserang, ya kan dari anggota BOP, maka anggota yang lain juga akan terlibat dalam itu. Dan harus memboikot juga, Nah, itu yang saya juga pertanyakan. Dan memang agak aneh sih ya. Ketika, ada perdagangan kan asumsinya mestinya kita dapat manfaat kan dari BOP. Nah, pada sisi yang lain, perjanjian perdagangan kita saja yang kemarin soal tarif itu kan diblejetin kacau banget. Kita nggak dapat manfaat banyak dari situ. Amerika cuma punya 9 kewajiban buat Indonesia. Indonesia punya 290 kewajiban buat Amerika dalam perjanjian itu. Jadi dalam perjanjian ekonomi kita dirugikan. Dalam konteks politik tadi BOP kita juga nggak punya posisi tawar, dirugikan juga. Ini aneh. Harusnya kan kalau kita ikut Trump dapat manfaat dong. Manfaatnya nggak dapat, malah kita dirugikan dua-duanya. Kira-kira apa dibanding apa Mas? Apa kira-kira kalau boleh tahu? Apa yang mendasari? Kita juga, karena orang juga bertanya-tanya itu Mas. Iya, kalau ada tekanan yang cukup berat. Kalau logikanya dari misalnya gini, ekonomi mungkin Mas. Kalau logikanya mengikut dari penguasa Timur Tengah, kan mereka ikut Trump itu karena untuk menstabilkan kekuasaan. Kalau logikanya itu karena tidak demokratis negara itu. Tidak demokratis. Nah kita nggak tahu logika yang ada dalam kepala pemerintahan ketika mereka memutuskan masuk ke BOP. Apa manfaat ekonomi kita nggak dapat? Katanya karena posisi Indonesia yang mayoritas Muslim ini terbesar di dunia ini bisa didengar. Makanya kemarin itu Mas,
ada tawaran untuk menjadi juru damai ketika bom sudah meletus di mana-mana di seluruh. Dan ya tawaran itu Menurut kan Anda gimana itu? gimana Tawaran untuk menjadi mediator, menjadi juru damai itu ya coba gimana kita mau menawarkan wong kita masuk ke bagian itu gitu loh. Menurut saya gini, Tat, menurut saya itu ada masalah sesat berpikir menurut saya. Kalau benar ya, kita mau titik tolaknya adalah kita adalah, dan itu benar, bangsa muslim terbesar. Lihat sejarahnya, kita melalui Bung Karno ada konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dari sejarahnya sangat luar biasa. Oke. Harusnya kita dari tegak. Jangan cuma dikasih dokumen bawa, ya mohon maaf. Maksudnya kita punya nilai tawar gitu loh. Makanya waktu Pak SBY bilang, kita gimana nih kalau ada serangan udara? Dan tanya kan Pak SBY, saya guruin aja, nggak usah takut Pak. Mau presiden kita mudah tanda tangan, buat apa ditakutin? Artinya apa, Tat? Jadi kalau memang kita tahu dengan katakanlah kebesaran kita, kedaulatan kita, harusnya kan bukan malah kami ingin masuk ini mana. Enggak dong, kita harus punya nilai tawar kan. Tapi apakah memang fundamental ekonomi kita cukup untuk tegas begitu, Mas? Kan ada kita kalau nomblok beneran kita ini tidak kuat. Ada ucapan begitu, Mas. Itu memang faktanya kita memang tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi dalam negeri sehingga akhirnya posisi tawar kita lemah. Kita turun dari prinsip-prinsip yang awal tentang kedaulatan, penolakan terhadap penjajahan dan lain sebagainya. Itu gimana? Ya dalam konteks ekonomi ya kita sudah masuk BOP. Tetapi lembaga rating Amerika malah menurunkan rating kita. Nah, itu artinya bahwa kalau kita pinjam uang besok ke luar negeri, katakanlah kita pinjam uang, biaya hutang kita jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kita ini sudah menyerahkan semua, tapi lembaga rating Amerika malah menurunkan peringkat rating kita. Rating Indonesia ya. Yang kemudian pada akhirnya yang pertama resikonya investor juga malas, takut. Karena dianggap ini negara punya kemampuan nggak untuk bayar hutang. Yang kedua, dengan kemampuannya dipertanyakan, resikonya adalah bunga hutang makin tinggi. Karena semakin tinggi resiko, semakin tinggi bunganya kan, makin tinggi biayanya. Itu yang kita dapatkan justru sekarang. Kalau dalam konteks ekonomi. Yang kedua, yang belum dibahas banget oleh banyak kalangan, resiko perang ini kan membuat harga energi akan luar biasa. Kita harus impor LNG, kita impor minyak, dan itu subsidinya luar biasa. Apakah pemerintah sudah memikirkan untuk melakukan refocusing terhadap APBN kita untuk antisipasi ini? Kalau tidak, maka yang terjadi ini ke depan babak belur. Hutang kita harus bayar hutang gede pada periode ini sekitar 800 triliun, bayar bunga hutangnya juga. Pemerintah cuma punya beberapa pilihan. Apakah akan mengorbankan program-program populisnya kayak MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain karena memang banyak menyedot dana. Atau yang kedua, memotong semua anggaran kesejahteraan yang lain. Itu dilema. Transfer daerah, kemudian anggaran-anggaran pembangunan. Kalau memotong anggaran pembangunan, resikonya adalah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kita sangat bergantung pada investasi pemerintah. Itu yang menjadi problem serius terhadap ekonomi kita. Dan ini belum dibahas secara serius. Harusnya kan pemerintah, DPR atau apa duduk bareng untuk melakukan refocusing anggaran gitu. Itu Mas. Ini kan kalau di Amerika aja yang begitu ya artinya Donald Trump aja masih dipersoalkan ketika mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sangat sensitif itu harus melewati Kongres, harus Senat harus diajak bicara. Nah, ini keputusan-keputusan strategis mana di negara ini yang memang harus melewati berbicara dengan lembaga yang paling representatif itu kan DPR, bukan Ormas, Mas. Itu gimana itu persoalannya? Kalau mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya eksistensial gitu ya, artinya krusial sekali. Itu mestinya sebagai seorang politisi tentunya bisa melihat. Ya itu juga kita mengherankan itu. Misalnya kayak BOP nggak pernah konsultasi dengan DPR, Komisi 1 nggak pernah diajak bicara, itu kalau saya mengutip dari Pak TB Hasanuddin yang Komisi 1. Kemudian juga impor gerobak dari India 105.000. Itu kan katanya nggak pernah lewat DPR itu kan. Jadi ini pengambil keputusan di negeri ini kok seperti ini gitu loh kan. Ada memang juklaknya atau tidak ada semacam
SOP-nya atau bagaimana sih prosedurnya? Enggak lah, aturan dan undang-undang kan sudah ada. Tapi kan semuanya kan memang ada kesengajaan untuk dilanggar kan. Makanya kita juga ini, Tat, kita kan kembali misalnya tadi ya, kenapa sih kita kok mudah tunduk ya kepada Trump ya, kepada kepentingan Amerika, sementara kita sadar bahwa kita adalah negara yang besar, misalnya dari sejarah dan kemudian juga bangsa yang besar itu kan. Kalau negara Timur Tengah takut kepada Amerika, saya sebutkan tadi, masuk akal. Kalau Uni Emirat, Qatar pergi pasukan Amerika, waduh, siapa yang mengamankan mereka? Pakistan misalnya mau anti Amerika, di stop bantuan, habis mereka untuk misalnya dengan India. Indonesia kenapa gitu loh? Misalnya nggak ada beban itu kan. Makanya saya bilang jangan-jangan ini keputusan ini ya, hanya itu dia demi kepentingan elit, misalnya apa ya, pengusaha kaya, sawit misalnya kan, CPO. Kita kan berharap dapat 0% ke Amerika ekspor, tapi kan ini orang ironis. Mereka lebih ingin menjual ke luar negeri, sementara di sini minyak goreng tetap harganya mahal, ya kan? Kemudian eksportir yang lain. Jadi kita itu sangat mencurigai. Kami sangat mencurigai bahwa segala keputusan ini bukan merepresentasikan kepentingan masyarakat Indonesia yang banyak, tapi ada pengusaha itu yang membisikkan. Ada nggak peluang untuk karena desakan-desakan untuk mundur juga mulai yang awalnya tidak setuju, kemudian setuju, dan sekarang mulai ada suara-suara untuk menarik kembali. Itu bukan hanya ormas kayaknya, banyak pihak, walaupun ada juga ormas yang tetap mempertahankannya. Itu posibilitasnya itu kira-kira ada nggak? Sehingga kita juga nggak berada dalam soal buat apa kita ngomong kalau ternyata itu tidak bermanfaat. Apa ada peluangnya? Kejadian penyerangan Israel dengan Amerika ke Iran ini kan menurut saya itu kan mengembalikan kewarasan. Memang terlihat Mas. Ada. Saya sekarang sudah mulai mengutuk ormas-ormas keagamaan, mengutuk agresi itu ya kan. Bela sungkawa juga Bela sungkawa, kemudian mempertanyakan lagi soal BOP ya kan. Ini gimana sih? Board of Peace tapi kayaknya kok Board of War ya kan. Dimulai oleh Trump dengan Netanyahu. Ya, kita sayang ironis di websitenya presiden kita kan barengan tuh sama Netanyahu itu kan. Itu kita sayangkan itu kan. Nah, kita pertanyakan lu ngomong peace ya kan, mau perdamaian. Tapi kok program pertama ya memang bukan dalam langsung kan, itu programnya Board of Peace, tapi kan jelas ketuanya itu Trump ya kan, di Board of Peace itu yang melancarkan serangan terhadap Iran. Kok katanya pengen damai kok malah mengorbankan perang? Itu kan kita harus pertanyakan, dan Indonesia pasti akan terseret karena disebut di situ ya, dia tidak hanya misalnya nanti katanya meskipun dibantah harus bayar 17 triliun atau mengirimkan pasukan 8.000 ke Gaza yang SOP-nya belum jelas. Amerika tidak akan mengirimkan seorang tentara Amerika ke Gaza. Tapi nanti yang mimpin adalah jenderal dari Amerika. Bilang, kita mau taruh di mana muka ini? Kita kan wakilnya. Iya, wakil doang. Dan mereka nggak ada seorang pun tentara Amerika. Dan kita akan berhadapan dengan Hamas. Hamas sudah bilang kalau itu nanti akan pelucutan senjata atau berhadapan ya. Ini kan adu domba antara sama-sama orang Islam, katakanlah seperti itu karena mayoritas pasti akan orang Islam. Tentara itu berhadapan dengan Hamas ya kan, nggak jelas SOP-nya gimana. Nggak mungkin datang hanya untuk duduk-duduk, kan pasti ada gejolak ya kan. Apalagi saya bilang yang komando siapa? Ya Amerika. Kan terserah komandannya dong mau apa yang dia harus lakukan. Meskipun katanya Pak Menlu kita sudah bilang bahwa kita tidak untuk pelucutan senjata loh. Lapangan itu kan tergantung komandan, Pak. Dia bilang gitu kan. Kata komandannya ke kanan, ya kan kiri gitu. Kalau dia nggak mau mematuhi, berarti kan dia disersi kan gitu istilahnya kan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau ada kejadian, misalnya ya naudzubillah min dzalik, ada yang meninggal, ada yang ini kan ini kan ironis sekali kan. Kita untuk perdamaian malah menciptakan. Makanya ada nggak peluang kira-kira dari desakan-desakan itu untuk kita tentu berharap kan pemerintah kan pasti memperhatikan aspirasi yang berkembang, bagaimana animo masyarakat dan lain sebagainya, ormas-ormas yang itu kira-kira peluangnya ada. Saya kira sangat kuat desakan itu sehingga misalnya kita ngelihat presiden mengumpulkan presiden dan wapres terdahulu, sekarang ketua ormas ya kan, buka bersama. Saya kira itu kan bahwa kritik itu sangat kuat, mempertanyakan. Dan tidak perlu dicurigai sebagai pembangkangan. Bukan, dan kita ya dalam arti
Masoibu kaumin in the kaumin fawaidu, ada blessing disguise dari kejadian agresi ya, di Iran, bahwa saya bilang itu ada kewarasan, ada hikmahnya, dan semua mau berpikir ternyata Trump udah dikasih, udah di ini, ibaratnya kita udah merendah loh, kok malah nginjak gitu kan? Iya. Mas, saya mau tanya tadi ini kebetulan, ini kan masyarakat kebetulan Mas Eko itu kan aktif di media sosial. Ini sekarang memang ketika Iran itu langsung menjadi sasaran. Ini semua dengan apa yang sudah diceritakan. Padahal sudah menuruti konsesi sebuah turun, mau diawasi, mau menurunkan pengayaan uranium, sampai Menteri Luar Negeri Oman itu menceritakan ini sudah fix, sudah ada progres yang bagus dari perundingan, sangat optimis dia. Nah, tiba-tiba Iran diserang dan akhirnya masyarakat kalau kita lihat di media sosial ya, di awal-awal itu sangat antusias mendukung Iran dan mengecam agresi ini. Bagaimana kemudian kita juga melihat mulai kemudian ada narasi-narasi yang mendukung Israel dengan tanda petik pembenaran teologi Kristen, ada yang membawa-bawa begitu. Juga dari kalangan-kalangan Islam yang mulai membawa-bawa mazhab itu di media sosial ini bagaimana? Itu terencana atau apa yang ditakutkan? Ya, dalam ketika ada kasus besar pasti ada respon publik kan ya. Respon di media sosial itu kan ada kasus besar, semua masyarakat merespon dan kita kemudian punya opini masing-masing untuk terlontar di sana. Tapi harus kita sadari bahwa media sosial ini kan hampir semua platformnya kan afiliasinya juga ke orang-orang yang dianggap bagian dari gerakan Epstein File gitu ya. Dan ini sehingga mungkin saja ada semacam orkestrasi dari semua yang bertikai itu untuk juga main opini di media sosial. Ada masyarakat yang memang secara organik melakukan melontarkan pendapatnya karena mereka secara personal, yang namanya penyerangan, yang namanya ketidakadilan, kan pasti semua orang punya nilai dalam dirinya. Ini nggak adil nih, sehingga mereka berteriak. Tetapi bagaimana untuk menutupi ini? Mungkin ada orkestrasi yang kemudian melawan ini. Yang pertama mungkin sebagian masyarakat kita juga terpengaruh oleh berbagai propaganda. Mungkin film-film Amerika seolah-olah ini film heroik, dan itu kan juga ada sebagian orang yang menangkap bahwa contoh heroisme itu ya film-film Hollywood itu. Dan kemudian diterima, dijadikan sebagai pegangan baru. Doktrin sebetulnya. Doktrin. Sementara pada masyarakat yang lain ngelihat juga suasana ini makin kacau. Nah, pertempuran ini menurut saya, dan sekarang bahkan beberapa menteri pertahanan Amerika ya, atau menteri perang Amerika sudah mulai pakai narasi agama juga. Termasuk Trump juga. Trump juga pakai narasi agama. Kenapa? Pertanyaannya, wong selama ini mereka pakai narasi demokrasi, lalu tiba-tiba mereka pakai narasi agama. Bergeser ini bahwa ini adalah pertarungan Armageddon dan lain-lain, dan ini seolah-olah mereka adalah kesatria Tuhan gitu kan, yang datang ke Iran untuk menghancurkan agama lain. Kenapa itu? Karena memang di dalam perkiraan saya, ketika Trump beranggapan bahwa semua pemimpin itu yang dipikirkan hanya kekuasaannya dan ekonomi, dan dia berpikir hal yang sama kepada Iran, bunuh pemimpinnya, maka masyarakatnya berubah. Ternyata tidak. Ternyata Iran punya narasi yang jauh lebih kuat, ideologi yang jauh lebih kuat, sehingga asumsi itu tidak berlaku di Iran. Makin menggelorakan semangat perlawanan. Konsolidasi ya. Kalau ini yang terjadi, maka semangat narasi demokrasi, narasi nggak laku. Karena itu mereka mendoktrin lagi pakai narasi agama. Nah, ini yang paling bahaya menurut saya. Kita masyarakat Indonesia yang plural ini, kalau doktrin ini kemudian diteruskan, akan bahaya bagi masyarakat kita. Sejauh mana itu bahayanya, Mas? Karena yang kita lihat awalnya sih hampir nggak tahu kok di media sosial orang antusias mendukung, tiba-tiba berbalik, ada terutama di isu antar madhab ini mulai muncul yang sebetulnya sudah lama mati ya, artinya sejak beberapa tahun lalu itu hilang ya, sudah reda. Ya, kalau isu antar madhab di media sosial itu kan muncul itu pasti ketika terjadi konflik di Timur Tengah. Isu antar madhab terakhir itu muncul ketika terjadi konflik di Suriah. Ya kan? Atau konflik-konflik. Jadi ketika di sana terjadi konflik,
di sini Sunni Syiah gitu, pasti begitu tuh. Nah, begitupun ketika kemarin ada isu Aramco dibom, maka orang-orang yang selama ini kemudian merasa punya afiliasi dengan Wahabi memainkan isu ini. Tetapi ketika mereka lihat, loh, buktinya ternyata bukan Iran yang bom, mereka bingung. Harus gimana ini? Tapi udah terlanjur mainkan Sunni Syiah ini gitu. Awalnya mendukung, tapi itu kan Syiah, Mas. Jadi Iya. Ya, maksudnya gini, saya ingin tambahkan dari Mas Eko tadi soal responnya. Ketika ada konflik kan, kalau menurut saya itu kan ada respon emosional, respon yang rasional. Tapi ya sayangnya masyarakat kita kan lebih banyak, ya tidak semuanya, responnya emosional. Lumrah, ada konflik. Orang lihat ini satu daerah sama saya, satu suku sama saya, satu agama sama saya. Dan dia nggak tahu primordialisme, dia nggak tahu ini konflik itu apa. Makanya kita sejak awal, ini jangan bawa ke masalah agama, jangan masalah mazhab. Ini persoalan masalah politik, masalah geopolitik, masalah sumber daya, mau dirampok dan kekayaan minyak dan sebagainya. Dan ketika misalnya di beberapa konten, saya kan juga aktif di media sosial, misalnya saya lihat, nah ini kok, ya mohon maaf, ini kok ada misalnya katakanlah yang kelompok Kristiani kok lebih katakanlah menyerang ke Iran. Saya juga tanya ke teman-teman yang Kristen juga, ya memang ada fenomena di situ. Mereka merasa lebih dekat ya secara tradisi dan sebagainya. Meskipun kata teman saya bilang, kalau kita mau bicara tentang sejarah kekristenan, saya hanya ngutip sejarah tentang Yesus, ya kan? Dia kan pemberontakan terhadap Yahudi, kemudian penyalipan di situ juga. Bagi Romawi ini adalah musuh politik, tapi bagi Yahudi ini adalah kemapanan agama yang diserang oleh Yesus. Padahal itu temannya, saya hanya mengutip teman saya. Artinya kalau kita mau bicara ke situ pun sebenarnya ada persoalan. Meskipun Vatikan juga katakanlah menafsirkan ulang kisah yang itu, tapi artinya kalau kita mau cari terlalu jauh ke sejarah, ke teologi itu sebenarnya nggak ketemu. Nah itu kan. Cuma karena itu tadi respon emosional merasa lebih dekat, ya merasa ini, ya mungkin itu yang terekspresi. Harusnya kan harus padahal yang jadi korban di Palestina dan di Iran sendiri ada Kristen, ada Yahudi. Kita misalnya saya juga posting bagaimana kedekatan Sayyid Ali Khamenei itu dengan orang-orang Kristen yang di Iran, mengucapkan selamat Natal, datang ketika Natalan, dan beliau juga bilang bahwa kesyahidan itu bisa orang Islam dan orang Kristen pun bisa dengan syahid gitu kan. Dan bagaimana juga orang-orang Yahudi dibuka aman yang ada di Iran. Jadi ini bukan masalah agama gitu loh, bukan agama. Karena apa? Dia sangat terbuka kalau bicara soal masalah lintas agama. Jadi ini ya memang ini ada agresi ya, dan itu tidak bisa kita benarkan. Dan itu akan merusak tatanan kehidupan dunia. Kalau satu negara merasa punya hak untuk menyerang negara yang lain, maka yang terjadi akan semuanya akan musnah, saling perang, saling serang seperti abad pertengahan, ada agresi dan sebagainya. Mas ada yang ngomong sampai di media sosial itu, saya nggak tahu siapa penyebutnya. Kalau kamu benci Iran karena dia Syiah, emang Amerika sama Zionis itu Sunni. Ada yang ngomong gitu ya? Iya. Itu siapa yang nggak tahu itu. Tapi itu logika yang bagus sih sebetulnya ya. Sederhana logikanya bagus sekali. Kalau kamu tidak mendukung Iran ketika Iran lagi diserang ini karena Iran Syiah, emang yang menyerang ini Sunni. Karena kan mereka pengen. Kenapa tiba-tiba isu Sunni Syiah muncul yang padahal yang berhadapan ini tidak ada hubungannya dengan Sunni dan Syiah gitu? Iya. Karena logikanya kita membawa atau katakan respon ini banyak respon agama. Tapi menurut saya kita harus memisahkan lah. Problem agama ini yang sekarang Amerika pingin bawa-bawa itu. Justru Amerika yang pingin narasi itu yang pingin dibawa-bawa sama Amerika. Kita harus memisahkan dalam konteks Iran katakanlah. Ini kita melihatnya dari ukuran-ukuran yang lain kan. Ukuran-ukuran standar hukum internasional misalnya. Negara yang diserang. Itu kan standarnya jelas gitu loh. Kedaulatan. Begitupun ketika Israel gitu loh. Banyak orang menilai serangan Israel, aneksasi terhadap tanah Palestina itu sebagai doktrin agama. Itu menurut saya salah standar. Harusnya ngelihat aja dari hukum internasional. Itu salah secara hukum internasional. Jadi kita jangan menggunakan ukuran yang berbeda untuk melihat fenomena sekarang. Itu pengalihan juga. Ya itu pengalihan. Mereka kan butuh penguatan. Dan saya mengamati yang memang ya, pada saat mungkin awal-awal 80-an awal-awal ya, ketika banyak ideologi transnasional,
terutama Islam garis keras masuk, pada saat yang bersamaan ideologi Kristen garis keras juga masuk ke Indonesia. Itu gimana Mas? Ini jarang disorot. Gitu Sebab kita biasanya kan lebih keras kepada kelompok kita sendiri, Mas. Iya. Nah, ini ternyata radikalisme itu juga Wahabisme. Iya, jadi ini yang sekarang ini kita nikmati nih, fenomenanya yang kelihatan sekali bahwa di kelompok-kelompok Islam itu ada ideologi Islam garis keras, kemudian tumbuh ISIS, tumbuh dan lain-lain itu. Di kelompok sini untuk berkenaan dengan kepentingan Israel juga masuk ideologi garis keras juga. Tapi jarang dapat sorotan. Iya, nah tapi sekarang udah kelihatan Gimana bahwa ini hasilnya. Hasilnya adalah terjadi narasi agama di media sosial mewakili doktrin ideologi masing-masing. Kenapa? Karena mereka melihat ini sebagai sebuah problem agama. Padahal yang terjadi adalah ini bukan problem agama, ini ada negara yang diserang. Itu kan harusnya logika kita berpikir. Kalau kita kembali bahwa kita semua masyarakat Indonesia balik ke Undang-Undang Dasar, itu jelas kemerdekaan itu hak segala bangsa, penindasan itu nggak boleh gitu loh dalam undang-undang kita. Tapi ini yang kemudian banyak beredar di media sosial dan saya melihat banget pertarungannya kencang ini. Kelompok-kelompok Islam yang akhirnya teriak-teriak, oh ini Syiah, ini Sunni dan lain-lain. Terus ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Israel karena ini adalah perintah Tuhan, tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Padahal ya dulu mereka sangat, teman-teman ini yang mengaku ini tanah yang dijanjikan sangat anti ISIS itu karena ISIS beranggapan bahwa ini semua tanah Tuhan, tanah Allah dan mereka berhak. Yang membasmi mereka. Iya, mereka berhak melakukan itu. Teman-teman ini, wah nggak bisa dong menggabungkan agama, enak aja ngerampas tanah orang. Tapi giliran mereka pakai doktrin itu. Jadi sebetulnya sama-sama cara berpikirnya. Jangan-jangan karena kita dulu terlalu sering bicara toleransi, membela mereka, mereka akhirnya sadar setiap sikap terhadap. Jadi kita ini dianggap kalau toleran itu berarti kita mengkritisi saja, mengkritisi dalam, tapi tidak mengkritisi luar. Iya, nah sekarang sebagian orang ini beranggapan yang namanya toleransi itu adalah tidak membela Islam. Atau toleransi itu adalah membenci Islam. Sebagian orang berpikir gitu. Ketika Mas Guntur kemudian ngomong bahwa ini adalah bangsa, sebuah kedaulatan yang diserang, oh pasti dikatain kadrun sekarang. Iya kan? Karena belain Iran. Iya, karena pasti Mas Guntur ini kadrun, Mas Guntur ini garis keras, ini adalah bla bla bla. Kayak gitu. Harus mendukung Israel supaya dianggap toleran gitu. Iya, jadi toleran itu ada sebagian orang menerjemahkan. Bahkan ada teman kita tuh yang menerjemahnya kayak gitu tuh. Toleran itu menjelek-jelekan Islam. Padahal dulu kita benci sama orang Islam yang menjelek-jelekan Kristen. Iya, betul. Karena kita teriak toleran, jangan menjelek-jelekan Kristen. Nah sekarang ada asumsi kalau kita melakukan pembelaan terhadap orang Islam yang ditindas, kita dianggap tidak toleran. Gimana itu Mas? Ini lucu ini. Gimana itu fenomena ekstremitas yang apa? Karena kita berlebihan dulu Mas. Fundamentalisme itu kan ada di semua agama, di semua madhab. Kita mau bicara coba. Misalnya kayak kelompok Wahabi yang lama ya, bukan Wahabi yang baru kan udah berubah sama sekarang. Dan itu kan sama kayak Muhammad bin Salman Wahabi garis di Israel kan ada itu kelompok-kelompok Yahudi yang fundamentalis, misalnya yang mengharamkan foto di ortodok, surat kabar yang ortodok. Dan mereka sekarang kan demo kan mereka nggak mau ikut wajib militer. Demo besar-besaran, pukul-pukulan dengan polisi Israel dan mereka juga sangat, dan cara berpikirnya juga sama gitu. Di Kristen di Kristen juga pasti ada seperti kayak gitu. Di Indonesia juga istilah dalam arti mengaitkan segala hal yang terjadi di konflik di Timur Tengah itu adalah agama, itu ciri khas. Ciri khas ya mereka gitu loh. Hanya mengaitkan bahwa ini bukan persoalan katakanlah masalah penjajahan, bukan masalah pertarungan untuk kemerdekaan, tapi selalu bangsa pilihan. Hanya dilihat dari sisi agama. Itu ciri khas dalam literatur tentang fundamentalisme politik. Bising, Mas, di media sosial. Ya kita melihat ya karena seperti juga kelompok yang lain mereka kecil tapi lebih nyaring karena misalnya menguasai soal di media sosial, kemudian pemberitaan, mereka sangat sadar di media dan ini ya menjadi tantangan kita untuk ya memberikan pemahaman lah ke mereka bahwa ini bukan masalah agama. Ini masalah, pertama ini masalah yang seperti suratnya Ibu Megawati kepada waktu diterima oleh Pak Dubes Iran itu, ini masalah kemanusiaan. Kita bicara misalnya sekarang ada 165 siswi yang menjadi korban pembantaian
serangan Israel dan Amerika di Minab, jadi di Iran. Yang kita lihat bagaimana videonya sangat menyedihkan dalam penguburan itu. Udahlah kamu, kalau kita emang nggak bisa bicara soal geopolitik, udahlah pakai kewarasan yang kita punya. Misalnya rumahmu diserang, itu aja. Kemudian apakah kamu mau melihat, misalnya ini bicara soal anak-anak sekolah yang diserang, kemudian ratusan yang meninggal, Malala Yousafzai juga ikut bicara soal itu, UNESCO juga bicara. Jadi kembali ke situ, ini soal agresi, Anda ngebom, Anda melakukan kejahatan, penghancuran terhadap negara yang lain. Terlepas kita mau bicara soal masalah nuklir, masalah apa itu sudah dibicarakan kok. Itu sudah ada di perundingan kok. Tapi kenapa kan Anda melakukan penyerangan? Itu aja kita bawa misalnya ini ke hal-hal yang sangat rasa kemanusiaan, keadilan. Nggak bisa kan bicara soal toleransi tanpa keadilan. Kalau kita misalnya ada damai prinsip, kita prinsip juga kalian misalnya ada gereja di sini diganggu, kita bela. Iya betul. Tapi juga kalau ada masjid misalnya di kelompok yang mana ya kita bela. Kenapa? Ini namanya prinsip keadilan. Nggak boleh dong kita saling mengganggu. Kita memahami jangan-jangan toleran itu ketika kita hanya membela mereka. Itu dia. Persoalannya kan di situ kan, harusnya kan tetap ada prinsip toleransi. Kita saling menjaga, kita saling menghormati. Tapi itu kan tidak merepresentasi. Tidak merepresentasi. Yang kebanyakan. Pasti ini cuma kelompok-kelompok kecil yang kemudian garang di media sosial karena biasanya kan gitu kan, orang yang beragamanya sangat berkobar-kobar, pengen menunjukkan kan gitu loh. Mas Guntur ini sudah dianggap kadrun. Apa sebutannya Mas? Apa sebutnya? Ada istilahnya kadrun, itu kan dulu kan ada istilah kadrun. Kalau untuk Islam radikal, kadrun. Kalau untuk ini bilang saya bilang teman saya itu ini gitu. Siapa? Mas itu dobrun. Apa itu bilang? Domba gurun. Jadi ini kadrun sama dobrun saya bilang gitu. Radikalisme ada di semua. Iya, jadi memang kita harus terus-menerus mengkomunikasikan kewarasan. Seperti nama channel ini kan, mengkomunikasikan kewarasan bahwa ini problemnya kalau kita masuk ke dalam isu agama yang sekarang Amerika pengen mainin. Iya, betul. Pengen mainkan isu agama itu dan kita kemudian mengadopsi ini ke Indonesia. Bahaya. Kita ini beragam, kita ini hidup dalam toleransi. Kayaknya narasi untuk memperjelas bahwa Palestina itu Palestina. Siapapun yang ada di Palestina adalah orang Palestina, mau Muslim, mau Kristen, mau Arab, mau Yahudi, itu perlu benar-benar disuarakan. Dan yang menentukan adalah rakyat mereka sendiri. Jadi ketika kita orang Islam melihat Palestina itu sebagai kiblat pertama, bukan berarti orang Kristen, orang Yahudi tidak boleh melihatnya sebagai, tapi bukan berarti kita juga punya hak untuk tinggal di sana dong. Nah, memiliki secara spiritual kepemilikan sebagaimana kita memiliki Ka'bah. Kemudian kita menjadi warga negara Saudi kan? Ini disalahpahami rupanya, dan itu sangat ironis. Mas Guntur, Mas Romli ini ngobrol bisa lupa kalau kita ini sedang direkam. Saya ini ingin kita bicara, Mas, ini kedaulatan ini memang lebih mahal daripada ketenangan, keamanan. Sebab saya lihat di negara-negara yang mendapatkan perlindungan dari Amerika, tanda petik pangkalan-pangkalan seperti Qatar dan semuanya, ternyata justru dengan ada pangkalan itu mereka menjadi sasaran tembak. Ini kan ironi, ternyata janji perlindungan itu tidak ada kenyataannya. Amerika itu tidak sebesar itu. Sekutunya sendiri itu juga mau diambil. Kanada tetangganya juga mau diambil. Jadi sebetulnya Amerika ini tidak punya kesetiaan gitu. Nah, kita yang terlalu jauh, kenapa justru telat untuk menunjukkan kesetiaan itu? Mestinya kan kita harus mempertahankan kedaulatan. Ya kalau saya ngelihat Trump ini bisa jadi Hitler. Agresor, dia mau negara semuanya mau dihabisin sama dia kan. Ya gimana Hitler ketika merasa berkuasa, dia mau main aja caplok-caplok semuanya kan. Rusia yang dulu temennya aja dia serang juga pada waktu itu. Jadi yang terjadi Kanada, Greenland, Spanyol ini mau diputuskan. Jadi mulai tidak peduli. Itu artinya ini tidak bisa dianggap sama dengan kebijakan Amerika sebelumnya. Kalau dulu Amerika mungkin hegemoninya halus lah, Obama, Hillary, itu kan masih agak sedikit. Ada ini malunya dan ini nggak ada siapapun. Jadi menurut saya kita punya kesempatan untuk mengevaluasi. Sebuah media di Amerika bahkan menghitung itu
Trump itu melakukan kebohongan 13.000 kali. Menghitung jelas itu. Dan aktor-aktor juga, Iya. Robert De Niro. Itu kan menandakan bahwa Nah, jangan-jangan dia ingin mengubah rezim, jangan-jangan rezimnya yang berubah. Iran yang berubah rezimnya, ternyata dia yang berubah rezimnya. Dia yang diganti dengan impeachment, dan sekarang mulai sangat kuat bahwa Amerika juga bergejolak jangan juga sampai kan. kita mengikuti dia, akhirnya Trump dijatuhkan, terus legitimasi negara kita yang juga dianggap berhubungan dengannya juga bisa berefek. Iya, itu yang sangat kita khawatirkan kan, bahwa kita harusnya kemudian pemerintah misalnya harusnya kembali lagi melakukan komunikasi kepada seluruh masyarakat, terutama lewat elemen-elemen politik ini ya. Kayak misalnya Pak Prabowo, tentu saja harusnya pendapat yang paling penting dari sebuah kebijakan politik kan memang di lembaga-lembaga politik ya. Bukan jadi informal kayak biasanya nih. Kayak sekarang kan informal banget ya. Ormas itu tidak merepresentasi formal kan. Nah, harus kembali lagi. Yang kedua, kembali lagi menguatkan bahwa kita punya kedaulatan, kita punya ideologi, undang-undang dasar, dan sikap kita semuanya harus berdasarkan itu. Sehingga misalnya Trump lagi mainkan isu agama, itu nggak berpengaruh sama kita. Itu yang harus kita jagain. Mau kita Muslim, Kristen, Hindu, Buddha di Indonesia, yang paling pertama adalah kita warga Indonesia. Itu yang bahwa kemudian kita warga Indonesia yang Muslim, kita punya ikatan Muslim. Warga Indonesia yang Kristen punya ikatan Kristen. Tapi sikap terhadap sebuah fenomena politik, sikap sebagai warga Indonesia itu jauh lebih penting. Dalam konteks negara dengan identitas kebangsaannya. Dan itu yang menurut saya, dengan adanya dorongan-dorongan, saya yakin, dan tentunya kita juga tidak membenarkan orang yang memberikan, sebab sudah kita lihat di media sosial tuh kritik-kritik kadang-kadang sudah bukan kritik lah, kesempatan untuk ngomong seadanya. Kan kita bagaimana juga wibawa sebuah negara, simbol negaranya jangan sampai menjadi konsumsi konten kreator kelas yang caci maki, itu juga tidak patut. Makanya kritik itu harus yang konstruktif, elegan, dan memang disampaikan tujuannya bukan untuk memberi contoh pembangkangan atau apa, tapi memang ingin berkontribusi supaya kita kembali berwibawa. Iya. Dan coba satu-satunya untuk katakanlah protek kita terhadap konflik di luar ini, protek biar tidak terjadi konflik di dalam kan, apalagi kalau ada isu agama, satu-satunya itu pemerintah menguatkan kembali kita sebagai sebuah unity gitu loh, penyatuan kita. Jangan kemudian isu-isu dari luar ini merembes ke kita, dan ini berdampak agak serius bagi bangsa ini, persatuan bangsa ini gitu. Mas Guntur, Mas Eko, ini ngobrol nggak boleh sekali. Siap. Terima kasih. Supaya mau nggak mau kita akhirnya harus melawan radikalisme kelompok sebelah. Sekarang kita harus juga melawan radikalisme. Iya. Dulu kita sibuk untuk menggarap radikalisme di kelompok kita sendiri. Sekarang kita juga mau nggak mau harus kita katakan kita ini seperti yang dikatakan adil. Radikalisme dimanapun, ekstremisme harus kita lawan. Kelompok manapun. Setuju. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mendukung apapun yang bentuknya ekstrim. Ekstrim tidak pernah benar. Ada kata penutup, Mas? Mas Guntur, cocoknya. Silakan. Kata penutup Mas Guntur. Sebenarnya kalau mau lanjut nggak ada kata penutup kan? Untuk episode ini. Ya kayak gini, Tad. Kita kembali ya melihat bahwa persoalan yang sekarang yang terjadi, ya kita kembalilah ke hal yang kalau memang tidak mau terlalu bicara soal muluk-muluk geopolitik atau masalah pemberitaan yang simpang siur, kita gunakan aja nurani. Saldo mirok, bertanyalah kepada nurani. Istafti kolbak. Buat penutup kan harus kutip itu. Mintalah fatwa kepada hatimu, sisi keulamaan, kekiaiannya, kegusannya. Kan memang di situ kan. Contoh-contoh sederhana, rumah, hidup bertetangga, rasa kemanusiaan, itu yang kita kedepankan untuk merespon segala hal yang terjadi di kita. Itu menurut saya. Mas? Ya kalau saya simpel ya, semua kita ini punya kewajiban ya, bahwa ada perang di sana, tapi ada banyak kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kita merespon itu semua dengan pacuannya Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, kita menjaga jangan sampai konflik di luar itu merembes ke dalam, karena itu apapun bentuk radikalismenya, baik radikalisme yang Muslim, radikalisme yang Kristen, yang Hindu, itu harus kita minimalisir dan kita mendahulukan kepentingan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Itu yang jauh lebih penting, dan kita semua yang punya
akun di media sosial punya kewajiban punya itu kewajiban. untuk melakukan penyadaran publik agar publik ini tidak kemakan emosinya, tapi lebih rasional. Itu menurut saya yang penting. Perfect. Terima kasih Mas Guntur, Terima Mas kasih. Eko. Terima kasih. Saya sangat gembira bisa menjadi penghubung antara dua narasumber yang spesial ini. Pemirsa, terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti diskusi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.